Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode ke-7. Oke, kali ini gue pengen ngebawain sebuah cerita kisah nyata dari warga Twitter. Jadi kemarin itu gue habis ngeliat-ngeliat di Twitter, dan ternyata di Twitter tuh banyak banget loh cerita-cerita horornya. Dan baru aja gue kepikiran gimana kalau misalkan kita bacain bareng-bareng secara random cerita dari warga Twitter. Oke, buat kalian yang udah penasaran, langsung aja gue mulai ceritanya. Baiklah, cerita pertama. Ini gue sambil baca di Twitternya ya. Ini cerita dari Nana_IZ0G Izok. Nana_Izok. Ini cerita om gue pas masih kerja di luar kota. Waktu itu malam-malam om gue masih kerja sama satu temennya dan udah mau selesai. Om gue keluar dulu dari tempat kerjanya buat ngeberesin barang-barang yang ada di luar. Temennya di dalam. Pas ke daerah parkiran truk gitu, om gue ngeliat ada anak kecil memakai baju koko, kayak anak yang baru pulang dari masjid. Terus disapa sama om gue, dia nggak nyaut-nyaut. Tiba-tiba anak itu bilang haus. Terus diajaklah sama omnya buat ngambil minum. Disuruh nunggu di depan pintu ruang kerjanya. Terus pas om gue balik buat ngasih minumnya, anaknya udah hilang. Om gue ngiranya dia kabur. Terus om gue nanya ke temennya, ada anak kecil lewat atau enggak. Terus kata temen omnya itu, dia bilang nggak ada. Katanya nggak mungkin ada anak malam-malam di tempat yang penerangannya redup kayak gini. Ya berhubung om gue berani jadi santai. Jadi omnya ketemu sama anak kecil, terus anak kecil pakai baju koko, yang mana anak kecil itu minta minum. Pas mau dikasih minum, anak kecilnya hilang. Oke, sedikit creepy. Oke, cerita kedua dari Beloved Renjun. Pernah nih dulu pas kelas 2 SD di sekolah gue tuh harus sholat duha kan. Nah gue sama teman-teman gue ini males, jadi istirahat dulu. Pas udah selesai istirahatnya baru deh ngomong gurunya belum sholat, terus dibolehin sholat dulu. Gimana sih? Nah musolanya otomatis sepi dong, kan udah selesai istirahatnya. Kok gue rada bingung ya bacanya ya. Nah terus gue ambil wudhu, terus sholat. Awal-awal nggak apa-apa kan. Terus sujud nih, ada yang ngomong di belakang gue sama temen gue, ada orang masuk juga. Oh iya, pintu musolanya tuh udah tua, jadi suaranya kalau dibuka kayak berdenyut ngeluarin suara seret-seret gitu. Oke, kayak orang masuk kalau angin yang dorong. Tuh nggak bisa karena memang berat kalau didorong. Terus di belakang gue kayak ada orang yang ngomong-ngomong gitu. Terus gue kayak ngerasa di pojokan tuh ada anak SD kelas 2. Pasti takut lah. Terus langsung cepet-cepet pas ngeliat ke belakang ternyata kosong. Gimana ya ceritanya? So, ada yang komen, Mbak, Mbak kalau ngetik pakai tanda baca dong. Iya, setuju banget gue. Gue nggak ngerti sih sama tulisannya. Jadi intinya tuh dia sholat. Habis itu dia ngeliat di belakang itu kayak ada orang masuk, tapi ternyata pas dilihat ke belakang nggak ada orang. Udah gitu doang ceritanya. Oke. Terima kasih siapa namanya, Beloved Renjun. Terima kasih atas cerita horornya. Sebentar, gue cari yang lebih serem ya. Dari Aca. Dulu gue lagi sendirian di rumah. Pas lagi makan, gue ngadep ke dapur. Terus di dapur itu ada kamar mandi. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari kamar mandi itu. Gue kira mama gue. Gue baru inget kalau lagi di rumah sendirian. Ternyata setan anjing. Mana jalannya lama bener. Dia tuh jalannya lama, terus pas dia sadar kita liatin langsung hilang. Setan jalan lama. Oke, ini setan apa ya? Gede banget. Bentuk badannya tuh beneran bukan kayak manusia. Terus ada juga nih yang komen, Kak, cerita kamu hampir persis sama aku. Bedanya aku subuhan pas Ramadan, semua orang udah pada tidur kecuali aku. Entah kenapa aku bengong ngadep pintu kamar yang terbuka. Posisi dia lagi liatin ruang tamu. Tiba-tiba sosok adekku lewat kencang banget. Jalannya kayak 2 detik dan tiba-tiba hilang. Kukira adik. Terus dikomen lagi sama si Aca. Nah iya, mereka itu jalan cepet banget gak sih?
Wah, ini dia nih dijelasin. Wajahnya kelihatan nggak? Enggak, ketutup rambut gitu. Dia lagi sendirian di rumah, terus dia tiba-tiba ngeliat ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu ada orang yang keluar. Rambutnya ketutup, mukanya ketutup rambut. Terus dia jalan cepet banget. Berarti yang gua kayaknya dia ngeliat kuntilanak, iya nggak sih? Oke, lanjut. Dari Macaron Girl. Pas malam takbir Idul Fitri tahun lalu, gue sengaja begadang. Pas jam 12 malam, sepi, gue lagi scroll Twitter, tiba-tiba ada suara Kunti ketawa. Suaranya lama dan keras. Di belakang gue kayak lagi jalan dari kiri ke kanan. Gue pikir ibu gue lagi nonton TikTok. Ternyata, hehe, beneran Kunti. Oke. Abis denger suara ketawanya, gue langsung matiin HP terus tidur. Gak lama ada lagi tuh, gak kenceng kayak tadi. Kali ini suaranya agak rendah. Taulah kalau suaranya kecil, kuntinya ada di mana. Setahu gue, kalau misalkan lo denger suara kunti kenceng, itu suaranya deket. Kalau lo denger suara kuntilanaknya itu pelan, berarti dia jauh. Dan kalau misalkan lo denger suara kuntilanaknya itu pelan, berarti dia deket. Iya bener, setahu gue sih kayak gitu ya. Kalau menurut dari pengalaman-pengalaman horor yang sering gue baca. Oke, lanjut. Besoknya pas abis sholat id, gue cerita ke bokap sama nyokap. Nyokap diem aja, tapi bokap bilang, udah itu binatang ketawa. Gue diem, soalnya gue tahu bokap cuma gak pengen gue panik. Oke, ceritanya selesai sampai situ. Baiklah, gue sejujurnya belum pernah sih dengar suara kuntilanak ketawa. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Dari Al-Awowo. Jadi sekolah gue ngadain kemah. Ini baru pekan lalu, minggu lalu ya. Pas jurit malam ada salah satu regu yang hilang. Tapi gak ada yang sadar. Karena pas dihitung jumlah regunya pas. Regu itu berarti ada kelompoknya dong. Berkelompok dong. Dan panitia ngeliat semua regu lengkap datang ke tiap pos. Sebut saja regu elang. Anggota si regu elang ini yang dilihat panitia emang kaku. Hawanya juga dingin. Tapi panitia masih biasa aja tuh. Sampai pas paginya si regu elang ini laporan ke panitia kalau mereka gak ikut jurit malam. Padahal malam itu semua tenda udah dicek dan dipastiin udah gak ada orang semua. Terus si regu elang ini bilang pas malamnya, mereka denger peluit panggilan tapi gak bisa bangun. Oke, ketindihan satu regu. Panitia di situ langsung merinding, dan pas jurit malam itu kan ada panitia yang bagian megang kamera. Setiap ngerekam atau foto si regu elang ini kameranya langsung mati. Jadi nggak ada nggak ada dokumentasi regu elang sama sekali. Wah gila. Pas hari terakhir, si yang megang kamera ini akhirnya bilang regu elang yang asli sini foto dulu baru bisa difoto. Sekian. Waduh. Jadi ini hilang satu regu ya. Jadi setannya, setahu gue tuh setan bisa menyerupai memang. Entah jadi ibu kita, adik kita, anggota keluarga lah gitu, atau teman gitu ya. Tapi itu cuma satu orang loh, dan ini satu regu, satu kelompok. Gokil nih setan. Lanjut ke cerita berikutnya. Sebentar, kita cari lagi. Ini ada beberapa tweet yang unavailable. Gue gak ngerti kenapa. Mungkin tweetnya terlalu serem kali ya. Oke, dari Lali WNTR underscores, akunnya Kim BN. Ceritanya singkat sih, pas masih kerja di resto, waktu sholat di resto bagian atas kebetulan kiblatnya pas ngadep ke tangga. Jadi ke bawah tuh kelihatan. Oke, aku sholat disaksikan 3 orang berjubah putih kelihatan dari ujung mata, dan tiap rakaat tuh hilang satu-satu. Pas udah selesai sholat, aku lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku cek CCTV, memang waktu pas jam itu di resto nggak ada siapa-siapa. Nggak ada sehari, aku langsung sakit. Terus besoknya aku resign. Dan sakitnya tuh berlanjut sampai sebulanan lah. Mana nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Tapi kalau diceritain secara detail, kejadian sebelumnya lebih mengerikan. Makanya itu aku langsung resign, takut ditumbalin. Jadi dia sholat. Terus ketika dia sholat, dia ngeliat di ujung matanya dia itu ada orang berjubah putih gitu ya, ngeliatin dia sholat. Dan pas tiap rakaatnya tuh orang hilang. Ada yang komen, spill yang lebih mengerikannya kak.
Terus di komen lagi sama si Lali, takut keinget lagi, itu aja tadi ngetik sambil merinding. Oke, jadi ceritanya sampai situ aja ya. Terus cerita selanjutnya dari Levi's Chan. Pernah waktu masih SMP suka begadang sampai malam, kadang juga sampai pagi. Waktu malam Jumat sekitar jam 12, tiba-tiba suara mesin jahit punya bapakku berbunyi. Padahal orang rumah udah tidur semua, bapakku juga udah tidur sekitar jam 11. Karena aku tahu. Oke, jadi dia tahu kalau bapak ini emang pasti tidur ya. By the way, kamarku itu paling depan, deket ruang tamu. Di situ aku langsung takut, agak deg-degan. Setelah beberapa saat mesin jahitnya bunyi lagi sampai sekitar 4 kali. Di situ aku makin takut, mau keluar kamar tapi nggak jadi karena tiba-tiba lampu ruang tamu nyala sendiri. Waduh, makin overthinking. Oke. Makin lama aku sadar kalau bukan bapak yang di ruang tamu. Terus aku langsung maksain buat tidur. Besoknya aku tanyain ke bapak, tadi malam apa bangun lagi buat jahit? Tapi kata bapak, dia nggak bangun. Semalam dia tidur sampai subuh baru bangun. Kalau dipikir-pikir, untung aku nggak keluar kamar. Sebenarnya kejadian gini nggak cuma sekali atau 2 kali katanya. Jadi kejadiannya udah lumayan sering ya mbak ya. Oke. Gangguan demi gangguan sering terjadi. Lanjut. Dari Yuni, akunnya @pjsseong. Ini orang Korea kayaknya ya. Kejadian dialami sama ibu gue, tepatnya bulan puasa 2 tahun yang lalu. Waktu itu mau beli nasi pecel buat sahur. Kebetulan di tempat gue ada yang jual nasi buat makan sahur. Ibu gue beli nasi pecel tuh jalan kaki. Dari rumah sampai ke penjual pecel sekitar 300 meter. Ibu gue beli sekitar jam 3 lewat 20 menit. Oke, hampir setengah 4 ya. Kebetulan tetangga gue juga pada beli tuh. Sampai di sana tetangga gue udah pada dilayanin lah. Tinggal ibu gue yang terakhir. Tetangga gue nih udah pulang duluan. Waktu ibu gue mau pulang, di jalan ibu gue kaget. Kok tetangga gue jalannya lama? Harusnya udah sampai rumah. Ibu nggak ngeh kalau itu setan yang lagi nyerupain tetangga gue. Yang bikin ibu gue kaget, setannya yang menyerupai tetanggaku itu berhenti di sumur terus menghilang. Waduh. Karena gelap, ibu gue nggak nyapa. Tapi paginya tetangga gue ditanya, ngapain di sumur? Tetangga gue jawab, dia nggak di sumur tuh. Dia nggak ada di sumur habis beli nasi. Oke, jadi yang gue tangkap dari ceritanya, si ibunya Yuni ini beli dan dia dapat giliran terakhir. Tetangga-tetangganya udah pada selesai beli, terus duluan pulang. Nah, ketika ibu ini selesai beli, bayar, terus dia kan pulang nih ibunya Yuni. Terus pas di jalan ketemu lagi sama tetangganya yang barusan beli nasi. Dan dipikirnya sama ibu Yuni ini harusnya dia udah sampai rumah dong, karena emang jaraknya deket kan. Tapi kenapa dia jalannya lama? Terus tiba-tiba tuh tetangga jalan ngarah ke sumur. Oke. Tapi gue penasaran si ibunya si Yuni ini pas ngeliat si tetangganya pas beli itu kira-kira kayak gimana sosoknya ya? Next, cerita selanjutnya. Dari nama akun aja deh yang bisa dibaca, Cimiwoni. Orang Korea lagi guys. Kemarin lusa kejadiannya. Pas aku jaga shift sore, sambung shift malam sampai pagi. Jadi kan ada pasien anak kecil dirawat. Oke, dia perawat atau dokter ya? Emang sebelumnya udah dikasih tahu sama keluarganya kalau ruangan bawah bukan buat rawat inap. Tapi ibunya kekeh pengen di bawah. Pas tank jam 12, tiba-tiba satu persatu keluarganya kesurupan. Tapi aku malah bingung kok pada histeris. Aneh, padahal di situ gue lagi benerin infusannya si adiknya. Karena kesenggol dan alhasil gue lihat wujud asli makhluk yang ganggu sekeluarga pasien. Tapi gue di situ cuma bengong doang, heran karena baru pertama lihat begituan. Bukannya takut, malah namparin diri sendiri, ngerasa aneh karena baru pertama kali ngelihat kayak gitu. Mungkin dipikir mimpi kali ya. Terus ada yang komen lagi nih si tanam-tanam ubi MJB itu apa ya? Emang wujudnya kayak gimana kak? Katanya besar, hitam, mukanya banyak darahnya. Wow. Dan di situ gue baru nyium bau darah. Padahal pasiennya infusannya copot, darahnya kemana-mana. Terus di komen lagi sana tanam-tanam ubi. Terus akhirnya gimana kak? Akhirnya gue fokus benerin infusan pasien aja sih. Karena gak takut juga, pas sudah selesai makhluknya hilang. Serem. Ini kalau boleh tahu di rumah sakit mana ya? Terus dia kerjanya apa? Perawat atau perawat kayaknya ya? Ini cewek cowok sih? Cewek sepertinya. Cerita berikutnya dari akun
X loser. Ini baru sih, seminggu yang lalu pas malam minggu. Ibuku sama tetangga lagi masak buat acara minggu pagi. Nah, tetanggaku tuh bawa cucunya ke rumahku. FYI, di tengah rumahku tuh memang ada taman. Terus pas cucu tetanggaku berdiri lihat taman, dia ketakutan terus ngomong sama neneknya. Dia bilang gini, "Nek, ada anak kecil ngeliatin aku di situ. Serem banget," sambil nunjuk ke arah tanaman. Dan ini foto tanamannya. Duh, merinding pas fotoin. Ini tanaman apa ya? Kalau kata temanku yang baru pertama kali datang ke rumah, temannya selalu bilang rumahmu serem banget. Terus pas pada nginep pun ada yang didehemin malam-malam dan ada orang di luar berdiri menghadap jendela jam 12 malam lebih. Sebenarnya masih banyak sih ceritanya tapi malas ngetik. Ya, boleh nih kayak diundang ke podcast ya. Kita ceritain tentang rumah hantunya itu. Jadi gimana ya perasaan orang kalau misalkan tinggal di rumah dan ternyata rumahnya tuh berhantu gitu. Gimana ya? Nyaman gak sih? Oke, cerita selanjutnya. Dari Biskuat, nama akun HTTP Stres Hidup. Baiklah, pas malam-malam gue pengen ke kamar mandi kan. Kamar mandi gue itu di ujung gitu, harus ngelewatin tempat makan sama dapur. Pas gue jalan buka pintu tempat makan, ada nenek gue ngikutin sampai gue buka pintu. Yang di dapur dia lagi nutup pintu tempat makan, jadi kayak ngikutin gitu. Hah? Terus gue ke kamar mandi. Gue pikir ya nenek gue emang mau ke dapur aja ngangetin makanan. Di kamar mandi gue gak lama-lama banget, gak sampai 5 menit. Terus pas gue keluar kamar mandi ada suara gitu di meja makan. Gue kira nenek gue kan, ternyata ibu gue. Terus gue tanya, nenek mana? Nenek mana nenek? Terus ibu gue malah bengong terus ngomong, "Lah, dari tadi juga gak ada nenek, kamu ngelindur ya dek?" Terus gue gak mikir apa-apa sih. Ya paling balik ke kamar. Tapi tuh gue di kamar mandi gak sampai 5 menit. Masa nenek gue udah hilang aja? Padahal dari kamar mandi, dari kamar dia ke dapur tuh lumayan jauh. Terus akhirnya gue cek ke kamar kan, ternyata emang nenek gue di kamar, dia lagi tiduran. Terus gue tanya, "Nek, abis dari dapur kok cepet banget udah di kamar lagi?" Terus dia malah bengong. Orang nenek dari tadi diem di sini. Pas ngomong gitu, dia beneran lagi selimutan di kasur. Terus dia duduk kan, dibuka tuh selimutnya. Oke, terus gue langsung diem aja. Anjir, bajunya beda sama nenek yang ngikutin ke dapur tadi. Waduh, gue inget banget nenek pas ngikutin gue pakai baju hijau yang sering dia pakai. Terus pas di kamar dia pakai bajunya batik. Nice. Aduh, jangan sampai gue kejadian ngerasain kayak gitu. Jangan sampai. Oke, cerita selanjutnya dari nama akunnya Flirting Rose. Saatnya aku spill ini. Pernah pas lagi ditinggal sendiri, ayah sama ibu pergi ke tetangga. Terus adikku main gak tahu kemana. Masih di jam 9 malam. Akhirnya aku inisiatif bikin mie, soalnya lapar. Oh iya, jadi rumah ortuku tuh punya 2 dapur ya. Orang kaya. Rumah punya 2 dapur, itu udah pasti orang kaya guys. Oke, lanjut. Dapur pertama tuh di depan kamar mandi. Dapurnya memang khusus untuk masak kecil aja, kayak masak mie atau rebus air. Dapur kedua tuh di belakang, tempatnya gelap soalnya jadi satu sama rumah almarhum nenek. Oke, jadi dapur belakang sama depan disekat pakai pintu yang kalau dibuka bunyi krit. Oke, bunyi-bunyi apa sih namanya? Kayak pintu-pintu zaman dulu gitu loh ya. Nah, waktu itu pintunya memang sedikit kubuka. Aku bikin mie di dapur dalam. Pas lagi nuang bumbu mie goreng, tuh pintu yang jadi sekat kayak ada yang buka, soalnya bunyi tuh kret. Dan itu lama banget, kayak sengaja bukanya dipelanin. Aku noleh dong, terus gak ada siapa-siapa. Terus aku bomat kan ya. Pas lagi asik nuang mie yang udah mateng, di telinga kananku tuh kayak ada yang bisikin, tapi gak jelas, kayak gitu njir, kayak diperingatin. Tapi aku gak tahu itu kalimat apa, mau lari atau teriak. Gak bisa, soalnya mie ku udah mateng. Jadi ku makan aja daripada mubazir. Dia lebih sayang sama mie-nya dibanding nyawa dia sendiri guys. Waduh. Iya sih, gak ada yang bisa menolak kenikmatan dari sebuah Indomie guys. Oke, lanjut. Wah, ini cerita di rumah sakit kayaknya nih ya. Dari akun mau punya ayang. Baiklah, pas di opnam di rumah sakit,
malam sekitar abis Isya, aku dirawat di kelas 3. Waktu itu rame, ada 9 orang di dalam ruangan dan 4 pasien. Kita lagi pada cerita-cerita horor di rumah sakit lain. Aku cuma ikut nyimak aja. Pas lagi cerita kejadian horor, tiba-tiba keran air depan kamar mandi menyala sendiri. Oke. Semuanya pada diem aja. Aku takut tapi karena rame jadi biasa aja. Tapi sumpah hawanya langsung berasa horor. Terus akhirnya ada yang berani matiin itu keran air. Terus ada yang komen, jadi kayak kepanggil ya. Waduh. Tapi emang bener gak sih kalau misalkan kita itu bercerita tentang cerita-cerita horor atau menceritakan suatu kejadian horor, itu sebenarnya kayak manggil roh lain buat datang gak sih? Atau manggil makhluk, ya manggil hantu lah buat datang ke tempat kita gitu. Itu bener gak sih? Ya beberapa gue sempet membaca dan mendengar kalau misalkan kita bercerita tentang hantu, itu kadang hantunya suka datang. Gak tau lah. Oke, next. Ini cerita rumah sakit lagi nih. Waktu dirawat di rumah sakit, gue nempatin ruangan yang katanya masih baru. Jadi di dalam ruangan itu cuma ada gue, belum ada pasien lain. Nah, pas kisaran jam 2 malam, gue kan sendiri di ruangan. Iya, dari keluarga gue gak ada yang nemenin. Oke, dicurhat. Ada suster yang masuk ke ruangan gue buat gantiin infusan. Gue sempat nanya nih ke susternya, kok jam segini sus gantinya? Dia cuma diem dan ngangguk doang. Terus baru setengah mau digantiin infusan dia ngomong datar gini. Sebentar ya, saya ke toilet dulu. Ini toiletnya bisa kan? Gue ngangguk dong di situ. Terus pas susternya masuk ke toilet, ada suster lagi yang masuk. Gue kaget lah, masa ganti infusan doang 2 suster sih? Gue bilang ke suster yang baru masuk ke ruangan gue, sus, itu tadi udah ada yang kesini kok, orangnya lagi di kamar mandi. Susternya langsung kaget karena gue ngomong gitu. Susternya nyaut, sekarang yang jaga malam saya doang dek. Mampus, kamu tadi beneran lihat ada yang masuk ke ruangan ini? Gue kaget, mana jam 2 malam kan ya? Gue langsung baca-baca. Soalnya suster sebelumnya bilang mau ke kamar mandi, takutnya tiba-tiba nongol. Tapi nggak nongol lagi sih. Waduh, gue merinding guys. Makanya berhati-hati kalian yang lagi dirawat di rumah sakit. Apalagi rumah sakit gedung baru atau rumah sakit gedung lama. Ya sama lah. Itu kalau bisa ditemenin ya. Minta tolong siapapun, pacar, selingkuhan, keluarga, itu buat ditemenin. Jangan pernah sendirian di rumah sakit. Oke, lanjut. Mana nih cerita-cerita yang paling serem? Dari istri Mas Yonggi. Ini kejadian pas gue lagi VN sama temen gue. Voice note ya. Kita lagi chatan sambil voice note. Nah, ada di salah satu voice note gue kedengeran suara orang nangis di voice note temen gue. Temen gue juga denger. Dia bilang gue di rumah sendiri, TV nggak nyala. Gue sama dia akhirnya voice call, video call buat nemenin. Temen gue tiba-tiba bilang, ah nggak mungkin ada setan. Dan anehnya gue lihat sekelebat bayangan hitam lewat di belakang temen gue. Oke, gue nggak berani bilang anjir, takut dia panik juga. Wah iya sih. Tapi gue kalau jadi dia gue bilang sih pasti, gila gue habis ngeliat setan tuh di belakang. Mending lu cabut deh dari rumah, lu pindah rumah sekalian. Gak usah lu tinggal situ lagi. Oke, cerita berikutnya. Waktu jalan-jalan RT tahun lalu kan gue nggak ngikut. Bener-bener gue cuma sendiri di lingkungan gue karena semua pada ngikut. Ya nggak ikut paling karena kerja, otomatis juga nggak ada di rumah. Pas siang tuh mendung gelap banget. Gue di kamar aja kan ya. Tiba-tiba nyokap nelpon. Gue angkat tuh. Nyokap nanya di situ, kamu lagi di mana? Kok rame banget gitu ya? Gue heran dong. Nggak kok, ini di rumah, hening banget malah. Jangan bohong. Itu tuh mama dengar teman kamu manggil. Sahutin dulu. Apa sih mah? Jangan ngada-ngada deh, nggak lucu. Orang aku sendirian di kamar. Lah, siapa yang ngada-ngada? Ya udah nggak apa-apa kalau kamu lagi main. Jangan lupa makan, jangan kesorean pulangnya. Ya gue heran dong, tapi kayaknya nyokap lagi nggak bercanda. Gue tutup teleponnya terus ke dapur mau ambil minum. Pas lagi isi air, tiba-tiba gue denger jelas banget ada yang manggil nama gue kayak ngagetin gitu. Gue hampir loncat saking kagetnya. Air minum juga tumpah dikit. Gue yakin gue nggak halu soalnya sejelas itu. Gue sampai loncat, gue yakin itu nyata. Tiba-tiba suasana jadi nggak enak. Kecium bau jajanan pasar. Suasana nggak sehening tadi. Gila sih, gue langsung lari ke kamar. Mungkin di rumahnya itu ada aktivitas jual beli, pasar hantu ya. Mendadak jadi pasar kaget. Oke, cerita terakhir ya. Dari C.
Nama akunnya Ciara Adif. Ini kejadian pas gue SD. Jadi waktu itu gue lagi ada pelajaran komputer. Nah, gue sekelas ke lab komputer. Pas di sebelah lab itu ada gudang, kecil tapi terang. Pas gue lewat pintunya sedikit kebuka dan gue lihat di dalam di sana ada cewek lagi duduk di atas speaker yang lumayan gede. Di atas speaker. Oh, mungkin speaker yang berdiri gitu ya. Dia lagi ngeliatin jendela gitu, tapi sambil nangis. Suaranya kecil jadi nggak banyak yang dengar. Rambutnya hitam dan lepek gitu. Bajunya gue nggak perhatiin. Dia nengok ke gue dan gue buang muka. Terus gue masuk ke labnya. Pas di labnya, awalnya biasa aja, nggak ada gangguan. Gue ketawa ketiwi bareng teman. Pas udah mau selesai, gue ngerasain kok hawanya gak enak banget. Pas gue mau buka pintu kali ya. Pas gue mau buka pintu, pintunya nggak bisa dibuka. Padahal kondisi pintunya baik-baik aja. Terus gue denger dari luar ada yang ketawa. Tapi masalahnya kenapa teman-teman gue yang lain gak bisa denger. Jadi cuma dia doang yang bisa denger ya. Akhirnya nunggu guru datang. Pas gurunya datang pintunya juga gak bisa dibuka. Padahal pintunya gak ada kuncinya. Akhirnya mau gak mau didobrak deh. Terus karena di situ lumayan serem, labnya dipindahin. Sekian. Waduh, ini posisi siang hari ya. Kenapa ya setan masih bisa keluar pada saat siang hari? Kenapa nggak malam aja gitu? Gantian. Kita yang keluar siang, dia yang keluar malam, ya nggak sih? Jadi dia bisa ngeliat kuntilanak di gudang di sebelah lab kelasnya. Waduh, mudah-mudahan hantunya nggak ngikutin sampai rumah ya, si Mbak Ciara Adif. Oke, baiklah guys. Gue udahin dulu untuk episode donor yang ke-7-nya ini. Nanti kita lanjut lagi di episode yang ke-8. Gue bakalan ngebawain cerita-cerita horor lainnya yang gak kalah seru. Jadi buat kalian yang belum subscribe dulu aja, biar gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke? Thank you so much for watching guys. Jangan lupa like and subscribe, komen kalau ada yang mau ditanyain. Oke? Bye-bye.